Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran secara daring, yaitu pada materi alat reproduksi pada wanita. Ya, alat reproduksi pada wanita dibedakan menjadi organ bagian dalam dan organ bagian luar. Ya, organ bagian dalam di sini ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Sedangkan organ bagian luar dari vulva, monopubis, labium mayor, dan labium dan klitoris. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini, tampak dari depan dan tampak dari samping. Ya. Ini adalah organ reproduksi pada wanita, gitu ya. Seperti di awal tadi, bahwa organ reproduksi wanita ada dari organ bagian dalam, yaitu ovarium, atau dikenal juga dengan indung telur. Ovarium ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur, ya. Jadi dari ovarium ini akan menghasilkan sel telur, ya. Selanjutnya, oviduk atau tuba palopi itu saluran telur tadi. Telur yang dihasilkan oleh sel telur yang dihasilkan oleh ovarium akan disalurkan melalui tuba palopi atau melalui oviduk ini, ya. Ya, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau ke rahim dengan gerakan peristaltik, ya, dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Nah, dalam perjalanannya sel telur menuju uterus atau menuju rahim, di sini terjadilah pembentukan zigot, ya, terjadi pembentukan zigot atau bakal embrio, bakal bayi, ya. Kemudian setelah sampai ke dinding rahim, di situ di dinding rahim itu dinding yang cukup tebal, di mana pada dinding rahim itu memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Plasenta itu adalah merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, ya. Jadi pada dinding rahim ini embrio itu akan berkembang lebih besar, gitu ya. Pada rahim ini, ya, tempat fungsinya adalah tempat berkembangnya embrio. Embrio akan volumenya akan meningkat karena dapat nutrisi dari plasenta tadi hingga 500 kali lebih besar, ya, sehingga akan dinding rahim akan lebih menebal, kelihatan seperti hamil, begitu ya. Kalau hamil, seperti orang hamil itu karena dinding rahimnya membesar, karena di situ terdapat embrio yang berkembang sembilan rupa menjadi bakal bayi nantinya. Selanjutnya adalah vagina. Vagina ini adalah saluran yang keluar, yang lebih luar. Ya, di sini adalah jalan keluarnya bayi, ya, jalan keluarnya bayi pada proses melahirkan, juga tempat keluarnya darah, ya, pada waktu kita menstruasi. Sedangkan organ kelamin luar itu ada klistoris atau klentik. Ini strukturnya sama saja dengan punya pria atau punya laki-laki, kurang lebih seperti penis. Kemudian ada vulva, ya, yang terdiri dari labium mayor atau bibir besar dan bibir kecil. Di sini vulva, ya. Ini organ yang termasuk bagian luar, ya, bagian luar. Jadi tidak di dalam letaknya. Kemudian saluran kencing, itu, ya, termasuk di luar. Kemudian lubang vagina yang paling luar. Kemudian bagian lipat paha itu termasuk organ reproduksi wanita, tapi
organ kelamin luar. Baik, selanjutnya kita membahas lembar kegiatan yang telah diserahkan kepada kalian untuk dijawab atau diisi. Lembar kegiatan, di sini ada gambar organ reproduksi wanita. Ya, organ reproduksi wanita nomor 1 ini adalah tentu kalian bisa menjawab nomor 1 ovarium. Ya, ovarium. Ovarium itu tempat atau kelenjar kelamin yang menghasilkan sel telur. Dikenal juga dengan nama indung telur. Kemudian pada bagian nomor 2 ini apa? Jawabannya adalah opiduk atau tuba Fallopi tadi ya, saluran yang menghubungkan antara ovarium ke rahim atau uterus. Yang ketiga tentu kalian juga tahu adalah uterus atau rahim ya. Rahim ini seperti sebagaimana telah dijelaskan adalah tempat berkembangnya calon bakal bayi ya, tempat berkembangnya bayi atau embrio. Kemudian yang keempat ini adalah jawabannya adalah vagina. Nah, ini termasuk organ-organ reproduksi bagian dalam wanita ya. Nah, kemudian ada pertanyaan di bawahnya, apa saja alat reproduksi wanita yang termasuk alat kelamin dalam dan alat kelamin luar? Alat kelamin dalam tadi ada ovarium, ada oviduk, uterus, dan vagina. Kemudian yang selain ini adalah alat kelamin luar. Bisa kalian jawab. Kemudian apa yang dimaksud dengan ovulasi? Ovulasi itu ternyata adalah proses pelepasan sel telur dari indung telur. Ketika ketika sel telur itu sudah masak, maka terjadi proses yang melepaskan sel telur tadi dari ovarium yang menuju saluran oviduk, kemudian menuju rahim, gitu ya, menuju dinding rahim atau uterus. Nah, itu adalah disebut juga dengan ovulasi ya, ovulasi. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi itu suatu keadaan keluarnya darah, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, yang meluruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan di situ. Sebutkan jenis gangguan kesehatan yang menyerang alat reproduksi wanita, antara lain HIV/AIDS, ini sama pria juga ya, pria wanita, gonore, herpes simplex genitalis, dan keputihan. Untuk penjelasannya bisa kalian masing-masing kalian baca di buku siswa. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bagaimanakah cara menjaga kesehatan alat reproduksi wanita? Yang pertama adalah hindari bahan atau celana yang bersifat panas, ketat, misalnya seperti jen ya. Jangan berbangga kalau memakai jen yang ketat-ketat, itu akan berbahaya bagi organ kesehatan reproduksi kalian ya. Kemudian mengganti celana minimal 2 kali ya, 2 sampai 3 kali sehari ya, tergantung kalau sering dipakai dan dipakai aktivitas ya tentu sampai 3 kali harus diganti ya, itu pakaian celana dalam maupun celana bagian luar. Kemudian ketika kita habis buang air kecil, tentu organ reproduksi kita harus kita bilas, kita bersihkan dengan air, kemudian setelah itu kita keringkan dengan tisu. Yang keempat, kita jangan malas, harus sering memotong rambut di daerah organ reproduksi. Kalau sudah panjang, kalau sudah lebat ya kita potong, karena di situ akan tempat menempelnya kuman dan bakteri gitu ya. Yang kelima, bagi yang wanita yang menstruasi tentu disarankan mengganti pembalut 2 sampai 3 kali. Hindari menggunakan sabun pembersih konten yang secara terus-menerus juga berbahaya ya. Jangan setiap hari menggunakan sabun dari kewanitaan atau pantiliner ya, itu juga tidak baik. Kemudian rajin berolahraga, banyak makan buah dan sayur. Itu
tadi pertemuan pembahasan tentang organ reproduksi wanita. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.